Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya ada Tecno Spark Go One. Untuk pemakaiannya ini belum terlalu lama. Ini belinya saya second, bukan baru. Untuk RAM-nya saya dapat yang RAM 4GB. Untuk internalnya 128GB. Untuk RAM-nya ini ada plusnya 4 plus 4, jadi 8GB ya. Untuk refresh rate memiliki 120Hz. Untuk harga cukup di 1 juta saja sudah dapat HP seperti ini teman-temanku. Mantap banget kan? Untuk RAM-nya aslinya 4GB, internalnya 128GB. Oke, nggak lama-lama lanjut kita buka. Kita dapat apa saja nih? Untuk dashboardnya ini berlapis ya. Ini resmi, bukan yang KW. Kita acak-acak, kita dapat apa saja. Untuk HP-nya di sini masih kelihatan bagus. Ini ada box dan ini ada casingnya. Untuk casingnya ini juga bawaan dari HP-nya teman-temanku. Tapi sedikit menguning, tapi masih bagus lah. Untuk casnya ini original teman-teman ya, tapi enteng banget. Memiliki kecepatan mengecasnya di 15 watt saja. Untuk kabelnya itu sudah type C tentunya teman-teman ya, nggak perlu khawatir. Untuk jarumnya saya nggak dapat, untuk jarumnya cuma dapat cas dan dashboard HP, dashboard cas lah teman-teman ya. Untuk buku petunjuknya saya juga nggak dapat, dan buku garansinya saya juga nggak dapat. Oke, cuma ini aja kita dapatnya ya. Oke, lanjut kita review untuk HP-nya di sini. Untuk kondisi fisiknya kita cek lagi. Ini ada lecetnya sedikit saja teman-teman ya. Orangnya ya nggak ngawur sebenarnya, tapi nggak disengaja namanya ya. Dan di bawah sini juga masih kelihatan mulus. Di samping sini masih mulus. Ada slot kartu SIM cardnya, sinyalnya masih 4G. Ada speakernya juga di atas. Di samping sini lagi ada lecetnya sedikit. Ini ada tombol volume dan ini ada tombol power, nyatu sama fingerprintnya. Untuk layarnya masih IPS. Oke, nggak lama-lama lanjut kita nyalain untuk HP-nya di sini. Untuk harga cukup di 1 juta saja ya. Untuk RAM yang saya dapat ini RAM 4GB, untuk internalnya 128GB. Kita tes semuanya nih teman-teman ya. Dan untuk kamera utamanya 13 megapiksel saja untuk kamera utamanya di sini ya. Untuk video ini masih di 30 fps dengan 1080p. Video singkat ini juga ada, video, foto, mode cantik. Untuk fiturnya di sini lumayan banyak ya. Kecerahannya juga masih oke nih teman-teman. Ini ada mode malamnya juga nih, kita lihat nanti. Banyak mode-mode lainnya nih. Oke, untuk hasilnya langsung sajalah kita lihat gimana. Untuk hasilnya di sini kecerahannya juga oke menurut saya sendiri. Cukup jelas, untuk lensanya juga cukup baik, nggak minus untuk video yang dihasilkan. Ini juga lumayan ya, lumayan menurut saya sendiri, lumayan. Untuk kameranya sih menurut saya sendiri lumayan bagus, lumayan teman-teman ya, bukan bagus tapi lumayan. Untuk kondisi fisiknya masih di 80%. Lecet sedikit ini bukan layarnya, cuma fisik bagian sampingnya saja. Untuk tombol powernya ini ada lecetnya dikit aja teman-teman. Untuk harga cukup di 1 jutaan saja, RAM 4GB, untuk internalnya 128GB. Untuk buat scroll HP ini juga enak banget. Aplikasi bawaannya lumayan banyak dari Tecno Spark Go One. HP sekarang itu aneh-aneh banget ya. Zaman saya dulu sih
HP itu ya nggak aneh-aneh teman-teman ya, yang penting bisa dibuat sosial media. Sekarang kan zamannya milenial, kalau nggak main game sih nggak enak teman-teman. Sekarang itu ya zamannya Mobile Legend, banyak yang main, dan main Free Fire juga, PUBG juga banyak, lain-lain. Untuk layarnya ini masih IPS ya, belum AMOLED, tapi menurut saya sih oke juga. Dan untuk kamera depannya ini memiliki 8 megapiksel ya, mantep banget. Untuk kamera depannya ini, untuk kamera belakangnya ini ya, ini 13 megapiksel single kamera ya. Untuk kameranya ini dual LED flash, flashnya ada 2. Untuk kameranya menurut saya tadi ya lumayan lah. Saya nggak menjelekkan teman-teman ya, saya tes jujur lumayan bagus ya, nggak bagus-bagus amat lah ya. HP 1 jutaan saja minta bagus ya, minta bagus kameranya ya beli iPhone atau enggak Samsung yang seri atas. Buat scroll enak banget HP ini, nggak ada ngelag-lagnya ya. Padahal chipsetnya itu Unisoc. Untuk layarnya ada lapisannya, anti goresnya ada, ini tempered glass cukup tebal, kita ketuk-ketuk juga tebal teman-teman ya untuk anti goresnya. Untuk casingnya ini juga ada kok, nggak perlu khawatir teman-temanku. Untuk speaker ini juga masih berfungsi, dan untuk USB Type-C nya juga masih berfungsi, colokan headset masih berfungsi. Kita tes semua kok teman-teman ya, layar-layarnya. Dan saya mau menunjukkan sesuatu yang masih belum mengerti, dan yang nggak pegang HP Tecno Spark Go ini, saya mau tunjukin sesuatu. Ada mode rahasianya nih teman-teman ya, seperti iPhone modenya. Teman-teman penasaran? Lanjut kita cas dulu HP-nya. Seperti ini ya untuk modenya, cukup cantik sih ya menurut saya desainnya. Oke banget ya, seperti iPhone nih. Mantap banget ya. Ada gitunya juga. Ini sih teknologi canggih sekarang teman-temanku, nggak perlu beli iPhone nih, di Android saja. Tapi untuk fiturnya beda teman-teman ya, sama iPhone nggak sama. Ini cuma ya variasian saja, buat cantik-cantikan, mempercantik saja. Untuk apa ininya ya, kameranya bisa bergerak seperti iPhone 14 Pro Max. Oke banget ya. Menurut saya sih ini cukup membuat saya tergiur ya untuk beli HP ini. Saya mencoba-coba saja, saya review saja. Untuk dibuat mengecas ini juga normal untuk cacasannya. Untuk HP ini sih segel, belum pernah servisan. Untuk HP-nya masih original, cuma fisiknya aja ya yang sedikit ada lecet-lecetnya sedikit ini. Tapi nggak perlu khawatir, masih aman kok teman-temanku ya. Buat mengecas juga enak. Biasanya kalau dibuat mengecas itu HP kalau nggak normal, nyentuh-nyentuh sendiri, gerak-gerak sendiri untuk layarnya. Kalau ini nggak ya, masih normal semua, masih original, belum pernah servisan. Pemakaiannya ini perempuan ya, sedikit tua orangnya teman-teman ya. Pakai HP ini, baterainya ini dari kemarin tapi nggak saya gunakan ya, cuma saya pajang 3 hari, baru saya review hari ini ya. Masih di 22% itu tadi. Baterainya kemarin itu 80-an, sampai sekarang belum mati. Biasanya kalau HP ngedrop baterainya itu 1 hari gitu aja sudah ya, nyedotnya itu loh teman-teman ya, langsung di 30%, di 50% langsung. Itu biasanya itu sudah pernah gantian atau enggak itu baterainya bocor. Kakean dibuat untuk mengecas untuk HP-nya.
Ini saya tunjukkan teman-teman ya, dan saya beritahu kalau HP minus ciri-cirinya itu gimana. Untuk speaker, kalau dibuat ya nyetel musik atau gimana itu jembret, berarti ya minus teman-temanku. Untuk kameranya kalau sedikit ngeblur itu biasanya ya rusak ya. Untuk kameranya tombol-tombolnya dicek dulu teman-teman ya, kalau nggak enak ditekan, nggak mulai cetik 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 gitu ya, itu biasanya minus. Untuk tombolnya ini enggak ya, ini stick jari juga masih bisa kok. Untuk tombol volumenya juga masih empuk, enak banget ditekan-tekan dah, masih normal semua tombol-tombolnya. Buat main game HP ini juga enak, baterainya awet kok. Buat sosial media dan buat kerja atau buat lain-lain juga enak HP ini. Layarnya juga lebar ya, oke menurut saya ya. Keluarannya belum terlalu lama HP ini ya, baru-baru kemarin aja. Tecno Spark Go, saya di tipe atas itu Spark Tecno Pova ya, Pova 5 pernah saya. Tecno Spark Go ini Go One juga enak kok menurut saya ya, dan nggak lemot, enak banget HP-nya. Untuk refresh rate memiliki 120 Hz, enak banget untuk sentuhnya. Buat scroll-scroll juga enak ya, enak banget lah menurut saya sendiri. Nggak tahu kalau menurut kalian gimana, selera masing-masing. Kalau yang suka main game sih jelas ya nggak meduliin HP seperti ini, speknya yang dewa seperti Gen 1 Gen 2 gitu ya, untuk buat main game. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja teman-temanku ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.